Harga mulai dari 30,9 juta per orang. DP minimal 6 juta. Dengan maskapai Emirates, Etihad atau setaraf. Hotel Mekah, Grand Almasa, setaraf. Hotel Madinah Miraj As-Salam setaraf. Bonus Toif dan kereta cepat. Pendaftaran sampai tanggal 23 Oktober tahun 2023. Perempuan wajib bersama mahram. Daftarkan segera di Soldatur. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa adin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam kajian Muslimah dan dakwah Baiti Janati. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiut tabiin hingga generasi kita hari ini. Baik, apa kabar sahabat Solda? Semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tentunya tetap semangat dalam mengkaji Islam. Ya, kajian Muslimah dan dakwah Baiti Janati kembali menyapa pagi hari Anda. Kali ini di hari Senin pada tanggal 28 Agustus 2023. Ya, insya Allah Anda akan ditemani oleh saya, Anissa Aisyah, selama 90 menit ke depan, yang mana hari ini kami mengambil tema bagaimana muslimah menyikapi hukum poligami. Ini tema yang sensitif atau tidak ya Bu ya untuk ibu-ibu? Iya, nanti mungkin bisa kita akan mendengarkan langsung paparan materinya dari narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya, yakni Ustazah Nurul Hidayani. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk berpartisipasi bersama dengan kami melalui like-nya, komentar, ataupun share-nya. Komentarnya bisa berupa tanggapan ataupun pertanyaan yang insya Allah akan saya bacakan pada saatnya nanti. Baik, sahabat Soldah, mengambil tema mengenai poligami. Bicara tentang poligami selalu saja berhadapan dengan pro kontra dalam menyikapinya. Bahkan masyarakat kita masih belum satu visi dan juga satu pemahaman terkait hal ini. Sehingga pembicaraannya melenceng pada mempertanyakan bagaimana hukumnya. Selain itu, masyarakat juga melabelisasi negatif pada pelakunya dan tidak yakin akan solusi yang ada di dalamnya. Lantas, bagaimana kita sebagai muslimah harus menyikapi poligami? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja saya panggilkan kepada narasumber kita di pagi hari ini, yakni Ustazah Nurul Hidayani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nisa. Ya, apa kabar Ustazah di pagi hari ini? Kabar baik, Teh Nisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ustazah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja saya persilakan Ustazah untuk memberikan paparan materinya. Tafadholi, Ustazah. Baik, Teh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat soldah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas ya satu tema yang mungkin sensitif, mungkin juga tidak ya, Teh Nisa.
karena ketika membahas satu hukum Islam, ya syariat Islam, maka kita sejak awal mendudukkan ya persoalan yang akan kita bahas berdasarkan keimanan kita. Ya, artinya apapun yang akan Allah tetapkan dalam syariat Islam ini, kita sejak awal sudah siap untuk menerima, ya, siap untuk meyakini ya bahwa ini adalah syariat Allah, dan kita juga tahu bahwa di dalam syariat itu ada kemaslahatan. Tentu saja Allah menurunkan syariat ya tidak hanya masalah poligami tapi juga masalah-masalah yang lainnya, tidak lain dalam rangka menyelesaikan problematika manusia di dalam kehidupannya. Nah, saya share screen dulu teknis saya. Ini materi yang sudah disiapkan. Nah, sudah terlihat Teh? Belum Ustazah kalau di Ya, seperti loading. Nah, sekarang sudah. sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita hari ini, ya pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana muslimah menyikapi poligami. Nah, permasalahan ini memang menjadi kontroversi. Suara saya masih terdengar, Teh? Ini sepertinya Hasil internetnya jelas di sini, masih alhamdulillah. terdengar. Iya, Alhamdulillah. iya. Ini hanya mungkin ini ya, eh, slide-nya masih kecil ya, belum ini, Iya, belum belum slideshow. optimis. Iya, betul. Iya. Oh iya, sebentar ya. Ini kayaknya ada, tapi terbaca Teh? Terbaca Ustazah. Terbaca. Oke, Iya, kita mulai baca. saja ya. Ini masih on the way ini kayaknya. Ada sesuatu. Nah, bagaimana muslimah menyikapi permasalahan poligami? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teknis saya bahwa di tengah kaum muslimin, khususnya muslimah, ada beragam sikap ya terhadap hukum poligami, termasuk juga memahami atau menyikapi bagaimana dia menghadapi masalah poligami. Ada di antaranya yang menolak ya hingga mengharamkan poligami tadi karena dianggap poligami itu akan menzolimi kaum perempuan. Ini tidak sedikit ya, Teh ya, yang seperti ini bahwa ternyata masalah poligami itu membuat ya sebagian ya muslimah merasa baper ya, sehingga mereka banyak juga di antara mereka yang menolak hingga mengharamkan ya, terutama mungkin dari kalangan feminis ya, kalangan aktivis gender ya, sehingga mereka mempropagandakan ke tengah masyarakat terkait dengan poligami atau hukum poligami di dalam Islam itu mungkin seharusnya ditiadakan atau diharamkan bahkan ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu mungkin kelompok pertama. Nah, yang kedua ada di antara muslimah juga yang menolak poligami tapi dia tidak mengharamkan. Artinya menolak untuk dirinya sendiri karena mungkin merasa tidak siap ya, tidak siap di poligami, dan ini banyak ya di antara muslimah. Nah, mungkin untuk kelompok yang kedua ini mereka tidak menyalahi sebetulnya ya, tidak menyalahi syariat karena tidak mengharamkan. Hanya saja mereka secara pribadi menolak ya untuk misalnya suami mereka melakukan poligami, atau kalau yang belum menikah, saya tidak mau misalnya memiliki suami yang sudah punya istri misalnya. Itu tidak jadi masalah karena mereka tidak mengharamkan ya. Atau misalnya kelompok yang ketiga, mereka menerima dan tidak mengharamkan. Ya, tidak menerima dan tidak mengharamkan karena memahami bahwa hukumnya mubah. Biasa-biasa saja misalnya ya menyikapi tentang masalah poligami ini. Artinya kalau ternyata suami saya berpoligami, ya sepanjang sesuai dengan syariat ya nggak apa-apa misalnya ya. Atau misalnya saya juga tidak ingin dan tidak juga menolak, itu ya mungkin kelompok yang ketiga. Nah, kemudian ada kelompok yang keempat ya, sangat sangat menerima ya jika dia dipoligami.
dan bahkan menganjurkan suaminya berpoligami karena dianggap sebagai ada gambaran ya realisasi seorang istri solehah itu salah satunya adalah menawarkan misalnya atau menganjurkan ya kepada suaminya untuk melakukan poligami. Nah, inilah berbagai sikap ya yang ada di tengah muslimah terkait dengan masalah poligami. Nah, tentu kita masuk yang mana nih ya? Apakah masuk yang ke satu, kedua, ketiga, atau keempat? Nanti akan kita bahas ya bagaimana di penghujung materi kita. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, di dalam ayat ini ya, ternyata ayat ini diturunkan kepada Nabi ya Shallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi memang sudah pada saat itu Rasulullah sudah menikahi ya seluruh istri-istri beliau ya. Dan pada saat itu menurut beberapa riwayat ya kurang lebih yang dipoligami ada 9 ya, ada 9 orang ya. Jadi ayat ini turun setelah Rasulullah selesai atau sudah menikahi 9 orang istri tadi. Ya. Dan kemudian yang perlu juga dipahami, ayat ini turun untuk membatasi jumlah istri bagi kaum muslimin pada batas maksimal 4 orang saja. Nah, kenapa kita katakan ya atau kita memahami ayat ini turun memang untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal 4 orang saja? Karena ada asbabun nuzul ya dari ayat ini ya terkait dengan sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika ya ada seseorang yang menikahi seorang perempuan yatim ya dengan niat untuk menguasai harta si anak yatim tadi ya bukan dalam rangka menikahi dengan kesungguhan ya atau untuk melindunginya ya atau menjaganya. Nah, dan pada saat itu juga ya jumlah istri dari para laki-laki itu melebihi ya dari 4 atau bahkan tidak terbatas ya. Ada yang 10, ada 12 ya bahkan sebelum Islam datang para nabi juga memiliki istri yang banyak ya sebelum Islam diturunkan ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ayat ini turun ya pada saat itu ya pernikahan yang terjadi itu ya seringkali memunculkan ya atau keterbangkalaian ya dari para istri. Maka pada saat itu sebetulnya ayat ini turun justru membatasi pernikahan jadi maksimal hanya 4 saja ya. Laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 orang saja ya. Tidak boleh lebih dalam rangka apa? Dalam rangka ya tentu saja maksud dalam pernikahan itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ya ayat 21 sakinah mawadah warahmah. Nah, tapi pada saat itu ayat ya terkait dengan pembatasan pernikahan hanya pada 4 orang istri saja bagi kaum laki-laki itu tidak ditujukan kepada Rasulullah. Artinya untuk Rasulullah ada pengecualian. Sehingga ketika ayat ini turun ya sahabat soldah para kaum muslimin ya pada saat itu ya laki-laki muslim yang telah ya terlanjur menikahi lebih dari 4 orang istri maka mereka diperintahkan untuk menceraikan ya sebagian istrinya
sampai tersisa 4 gitu ya, yang maksimal itu. Sampai yang maksimal hanya 4 saja. Kecuali Rasulullah pada saat itu oleh Allah tidak diperintahkan ya untuk menceraikan istri-istri beliau. Artinya seruan untuk pembatasan maksimal 4 orang saja ini adalah bagi kaum muslimin ya, tapi dikecualikan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ayat ini turun, tetap ya Rasulullah memiliki istri lebih dari 4, dan Rasulullah pada saat itu tetap ya menjaga mereka ya, menikahi mereka dan mempergauli mereka dalam kehidupan keluarga. Nah, ini terkait dengan ayat ya. Dan adapun kita lihat kemudian ada bilangan ya, ada bilangan di dalam ayat An-Nisa ayat 3 tadi ya, dengan kata-kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Di sini ada angka-angka nih ya, ada bilangan masna wasulasa waruba ya. Dikatakan fangkihu, nikahilah oleh kalian atau kawinilah oleh kalian ma tabalakum ya, dari kalangan yang siapa yang kalian sukai minan nisa'i, dari kalangan wanita, perempuan, masna 2, wasulasa 3, waruba'a atau 4. Nah, ayat ini memuat satu angka ya. Apa maksudnya? Sebagian ada yang mengatakan bahwa masna 2, wa sulasa, dan sulasanya 3, berarti dannya ditambah. Jadi misalnya 2, wa ditambah 3, kemudian waruba'a ya, dan ditambah 4. Berarti berapa Teh Nisa? 2 tambah 3 tambah 4, jadi 9 ya. Jadi 9. Tidak seperti itu ya, memahami wa di dalam hal ini, kemudian memahami masna, pengertian kata masna, wasulasa, waruba ya. Bagaimana angka ini bisa kita pahami? Nah, kita lihat ya pengertiannya seperti apa. Nah, lafaz masna, sulasa, ruba'a itu menunjukkan lafaz angka yang memiliki makna pengulangan ya. Jadi masna, sulasa, ruba'a itu lafaz angka ya, adat ya dalam bahasa Arab yang maknanya tertentu, maknanya artinya adalah pengulangan ya. Jadi bagaimana kalau dikatakan pengulangan dengan kata masna, sulasa, ruba'a ya. Jadi kita tidak artikan 2, 3, 4 ya, apalagi kalau ada wa-nya atau dan di sana kemudian jadi ditambah, itu bukan ya. Maka artinya adalah kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai itu masna, artinya 2, 2, sulasa 3, 3, ruba'a 4, 4. Nah, ini kata pengulangan. Jadi menunjukkan bahwa 2, 2, 3, 3, 4, 4 itu masing-masing. Masing-masing 2, masing-masing 3, masing-masing 4, begitu. Jadi bukan ditambah ya, karena ada juga yang berpemahaman demikian ya, sehingga 9, makanya Rasulullah beristri 9, begitu. Tidak ya, untuk kaum muslimin ya, hanya dibatasi maksimal 4 dikarenakan kata masna, sulasa, ruba'a itu artinya mukarrarah ya. Mukarrarah itu angka yang diulang, pengulangan istilahnya. Jadi 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini ya. Nah, setelah kita memahami ya bahwa poligami di dalam Islam itu maksimal dalam jumlah 4 orang istri ya, dan itu dibolehkan ya hukumnya tadi ya, fangkihu nikahilah ya, itu berarti apa? Perintah yang menunjukkan bukan perintah wajib, bukan juga perintah sunnah ya, tapi perintah yang mubah ya. Diperintahkan itu artinya dibolehkan di sana karena nanti ada qorinah ya, ada penjelasan yang menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah boleh ya, bukan wajib, bukan juga sunnah. Nah, adapun kemudian ditambahkan di dalam ayat ini perintah untuk adil bagi suami yang berpoligami. Nah, di dalam ayat
Anissa tadi, ya ayat 3 tadi, ada kata-kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka apabila kamu khawatir atau takut, fa in khiftum, ya, jika kalian khawatir atau kalian takut, alla ta'dilu, untuk tidak bisa berlaku adil, ya, tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka kawinilah seorang saja. Nah, ini penting sekali untuk difahami oleh kita, ya muslimah, juga sebetulnya oleh para suami, ya, yang mungkin akan berencana poligami, ya, dan sebagainya. Maka pertama, ya, kebolehan poligami hingga 4 orang istri itu ternyata disertai dengan perintah agar seorang suami berlaku adil di antara istri-istrinya. Artinya ditambahkan, ya, ada kalimat, ya, yang kemudian Allah lanjutkan, ya, dari kalimat awal tadi, fangkihu ma tobalakum tadi, ya, kemudian disusulkan dengan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi selain ada kebolehan, ya, selain ada kebolehan untuk poligami 4 orang istri, kemudian disertai, ya, dengan kalimat keduanya adalah disertai kewajiban atau perintah bagi para suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya dengan kata-kata fa in khiftum alla ta'dilu, berarti ada kewajiban adil. Makanya kata-katanya jika kalian tidak berlaku adil, artinya jika kalian takut, ya, takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri, maka hendaknya dia mengawini 1 istri saja, ya. Berarti di sini apa? Ada motivasi, ya, motivasi bagi para suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, maka lebih utama dia menikahi 1 orang saja, ya, karena dia khawatir, ya, dia khawatir. Berarti di sana ada perintah, ya, ada perintah jika mereka memang siap, ya, siap berlaku adil dan dia mengetahui bahwa dirinya insya Allah, gitu ya, bisa berlaku adil, maka dibolehkan. Berarti ada kebolehan, ya, kebolehan poligami. Kemudian yang keduanya adalah perintah untuk berlaku adil, ya, dan jika dia khawatir, ya, khawatir tidak dapat berlaku adil, maka ada anjuran, ya, anjuran, bahkan ini adalah afdolnya dia itu menjaga diri dari poligami jika dia khawatir, ya, tidak bisa berlaku adil, maka jangan berpoligami, kawinilah 1 orang istri saja, gitu. Nah, maka sikap adil, ya, sikap adil itu apa yang ada dalam kalimat tadi adalah perilaku yang harus diwujudkan sebagai perintah yang wajib bagi para suami yang berpoligami, ya. Jadi ada kata-kata adil itu adalah jadi perintah, ya, perintah tambahan yang wajib dilakukan oleh suami yang berpoligami, begitu, ya. Jadi ada tambahan, ya, tambahan kewajiban atau tambahan perintah, ya. Sehingga bisa kita pahami, sahabat solda, adil itu bukan syarat sebetulnya. Adil itu bukan syarat bolehnya poligami. Kenapa kita harus sampaikan ini? Karena banyak di tengah kaum muslimin yang menganggap bahwa poligami itu boleh dengan syarat adil. Katanya begitu, ya. Poligami itu boleh dengan syarat adil. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau sesuatu itu ada syarat, ya, sesuatu itu ada syarat, maka kalau tidak memenuhi syarat bagaimana jadinya? Kalau tidak memenuhi syarat kan berarti tidak boleh, betul? Ya, ketika misalnya seseorang mau masuk sekolah dengan syarat apa? Punya ijazah, misalnya, ya, ijazah sekolah sebelumnya, atau dia harus membayar sejumlah uang. Lah, itu kan jadi syarat. Ketika syarat itu tidak dipenuhi, bagaimana? Berarti kan tidak boleh dia masuk sekolah, tidak boleh mendaftar ke sekolah itu, ya, karena tadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana dengan poligami? Jika syarat
adil atau jika adil itu dianggap sebagai syarat bagi kebolehan poligami, maka ada kemungkinan poligaminya jadi tidak boleh karena dia tidak adil. Begitu kan? Poligami jadi terlarang kalau dia tidak adil. Oh ya memang betul, kata orang-orang kan begitu. Memang betul, berarti dia nggak boleh poligami karena dia tidak adil. Nah maka kita bisa tanyakan, bagaimana mungkin dia akan berbuat adil lah, wong poligaminya belum terlaksana. Ya kan? Poligaminya belum dilaksanakan, ya. Kemudian adilnya harus duluan. Kalau syarat kan begitu ya. Kalau syarat itu ya didulukan. Kayak tadi mau masuk sekolah. Syarat-syaratnya apa? Memiliki ijazah. Kemudian memiliki ijazah sekolah sebelumnya dan membayar. Berarti syaratnya itu didahulukan, betul? Didahulukan syaratnya. Sehingga dia harus bawa dulu ijazah, bawa dulu uang. Dan sudah ada itu, sudah dia miliki. Ijazahnya sudah dia miliki, kemudian uangnya sudah dia miliki. Barulah dia boleh masuk sekolah tadi, daftar gitu ya. Nah kalau poligami bagaimana? Poligaminya belum dia lakukan, tapi adilnya harus sudah ada. Bagaimana mungkin? Ya kan? Tidak mungkin kalau dia sudah bawa-bawa gitu rasa adil. Kalau adil itu sebetulnya perilaku ya, amal ya. Adil itu amal. Jadi dia sudah bawa-bawa amal adil, padahal poligaminya belum dilakukan. Nah, disinilah rancu ya, keliru kalau adil itu dikatakan sebagai syarat bagi bolehnya poligami. Dan ini kemungkinan ada apa istilahnya dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang ingin eh, mulai sedikit demi sedikit menghapus ya syariat Islam. Salah satunya adalah poligami dengan mengatakan bahwa poligami boleh dengan syarat adil. Ya, padahal bukan ya. Adil bukan syarat bolehnya poligami. Kenapa? Karena kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu bukan kalimat syarat ya dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ada dua kalimat ya, ada dua kalimat yang berurutan ya. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, kalimat pertama ya mungkin satu penjelasan, kemudian ada kalimat kedua yang menunjukkan itu kalimat syarat ya. Sehingga kalimat syarat ini akan mengikat ya apa yang dijelaskan di kalimat pertama karena syarat tadi kan. Gitu. Nah, ternyata kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab An-Nizamul Istima'i fil Islam, maka kalimat ini bukan kalimat syarat ya. Hakikatnya kalimat ini bukan kalimat syarat ya, di mana sebagai ya syarat dari kalimat sebelumnya. Namun ini adalah kalimat baru ya, kalimat baru karena kenapa? Karena dia tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya itu dengan hubungan syarat ya. Bukankah ada ada sambungan, ada fa di sana ya, fa in khiftu maka apabila. Nah, berarti kan itu nyambung, betul nyambung tapi tidak dalam hubungan syarat. Itu ya. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab ada ya istilahnya pemahaman-pemahaman yang terkait dengan kalimat syarat ya, lafaz syarat dan sebagainya sehingga kita bisa memahami hal tersebut apakah ini kalimat menjadi syarat ataukah bukan. Dan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu bukan syarat ya. Nah, jika kalimat itu syarat ya, jika kalimat itu syarat maka kemungkinan bunyi kalimat dalam ayat tadi kemungkinan gitu ya kalau itu syarat. Tentu saja ini para ulama ya khususnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan jika kalimat itu dianggap sebagai kalimat syarat maka harusnya kalimatnya begini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' in adaltum. Gimana? Jadi artinya Fangkihu, nikahilah oleh kalian matobalakum, siapa saja yang kalian sukai minan nisa dari kalangan wanita, masna wasula sawaruba, 2, 3, atau 4, in adaltum, jika kalian adil. Nah, begitu. Jadi kalau kalimat syarat itu ya begitu, in adaltum. Tapi kan ayatnya tidak in adaltum. Ayatnya adalah ditambahkan kalimat baru, fa in khiftum alla ta'dilu, fawahidatan. Gitu ya. Jadi kalimat ini kita pahami ya dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mengatakan bukan kalimat syarat. Maka adil itu bukan syarat bagi bolehnya poligami. Gitu, ya. Nah,
Kita lanjutkan. Nah, sehingga ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 ini mengandung dua hukum yang berbeda. Ya, yang pertama, fankihu ma tobalakum tadi ya, dan seterusnya al-ayah itu adalah hukum bolehnya poligami sampai batas 4 saja maksimal. Kemudian ada kalimat yang kedua, fa in khiftum alla ta'dilu, dan seterusnya al-ayah, maka itu adalah hukum lebih utama mengambil satu istri jika khawatir berpoligami akan menjadikannya tidak adil di antara istri-istrinya. Jadi rasa khawatir itu bisa terrasakan, tergambar ya dalam diri seseorang ketika dia akan berpoligami ya, dia atau berpikir apakah saya nanti memungkinkan nggak saya gitu ya. Kalau itu kan bukan dia memastikan saya sekarang adil, nggak bisa. Tapi kalau kekhawatiran bisa, khawatir saya nggak adil, misalnya dengan berbagai alasan ya. Kenapa kok dia khawatir tidak bisa adil? Misalnya dia katakan karena begini, karena kemungkinan begitu. Jadi kayaknya saya tidak memungkinkan bisa berlaku adil karena nanti ada ya syarat-syarat maaf karena ada pengertian ya dari adil itu sendiri seperti apa ya. Sehingga kalimat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 itu mengandung dua hukum ya. Yang pertama hukum bolehnya poligami, yang kedua, hukum lebih utama mengambil satu istri kalau khawatir berpoligami akan menjadikannya tidak adil di antara istri-istrinya. Dan ini memang perlu diperhatikan ya oleh para kaum muslim, ya laki-laki muslim, ya bahwa anjuran untuk menikah satu orang istri kalau dia khawatir itu menjadi satu hal yang lebih utama, ya lebih utama, afdol, ya. Berarti di sini apa catatannya? Ketika poligami dilakukan, ternyata sikap adil tidak dapat diwujudkan oleh sang suami, hakikatnya poligaminya tetap sah, gitu ya. Poligaminya tetap sah, tetapi dia berdosa. Ya, si suami ini berdosa karena apa? Karena tidak adil. Sebab adil itu sesuatu yang wajib diwujudkan ya sebagai hukum tambahan bagi mereka yang berpoligami. Nah, adapun ketidakadilan ya yang dilakukan oleh seorang suami yang melakukan poligami tidak membatalkan poligaminya. Jadi poligaminya tetap sah ya, tidak membatalkan. Hanya saja si suami ini melakukan dosa ya dalam kehidupan keluarga, misalnya kepada istrinya tadi. Oke ya. Nah, maka adil ya yang wajib ya diwujudkan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya itu yang seperti apa? Ini perlu juga kita pahami ya. Jadi keadilan yang harus diwujudkan oleh suami bukanlah makna keadilan secara mutlak dalam segala hal. Namun dalam batas kemampuan seorang manusia untuk merealisasikan adil tadi. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 286 yang sudah sama-sama kita pahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu kaum melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi adilnya adalah sesuai kemampuan. Tapi kan perlu penjelasan juga yang dimaksud dengan adil di sesuai kemampuan itu yang mana? Nah, ini ada penjelasan lanjut ya. Nah, adil dalam hal apa yang mampu dilakukan dan adil dalam hal apa yang tidak akan mampu dilakukan. Nah, dilanjutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 129. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, ini ayat ini seringkali dipakai sebagai dalih untuk apa? Untuk mengatakan bahwa
nggak usah poligami karena tidak mungkin adil begitu. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri begitu. Ya, sehingga bergulirlah ya pemahaman di tengah masyarakat tentang bahwa sebetulnya poligami itu dilarang misalnya ya. Kenapa? Karena adilnya itu tidak mungkin. Nah, inilah eh, apa namanya kita waspada ya dengan pemahaman-pemahaman yang tersebar di luar sana yang tidak berdasarkan kepada penjelasan-penjelasan para ulama ya. Jadi ketika ada kata-kata tadi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum, tidak kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara para istri meskipun kalian ingin ya sangat ingin, ini maksudnya kemana? Nah, ada penjelasannya. Maksud ayat tersebut adalah bahwa manusia tidak mungkin ya berbuat ya atau melakukan keadilan dalam semua hal secara sempurna. Ya, jadi artinya adil di sana adil secara umum yang meliputi misalnya dikatakan adil semua hal, bukan seperti itu ya, karena adil dalam semua hal itu memang tidak akan mungkin ya dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang mampu ya bersikap atau memiliki sifat adil dalam segala hal ya, karena Allah lah yang maha adil. Makanya Allah tidak akan membebankan ya tanggung jawab poligami dan hukum adil kalau memang tidak mampu dilakukan. Maka dalam hal ini harus dipahami bahwa maksud adil di sana atau maksud tidak mungkin adil itu artinya tidak mungkin adil dalam semua hal ya. Nah, dalam hal apa yang tidak bisa adil? Nah, dikatakan ya bahwa ini sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tadi ya. Ayat terkait dengan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ya. Di sana Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maksudnya yang tidak bisa adil itu dalam masalah cinta dan jima ya, hasrat seksual ya. Sehingga dalam hal ini manusia tidak akan bisa berlaku adil khusus dalam hal apa? Cinta, kasih sayang dan jima. Ya, artinya seberapa besar cinta seorang suami kepada istri pertama dibandingkan istri kedua atau dibandingkan istri ketiga itu nggak mungkin adil. Misalnya kalau istrinya 4 berarti ke sini 25% gitu ya, ke yang kedua juga 25%, ketiga 25%, ke istri keempat 25%, itu tidak bisa. Misalnya ya kadar cintanya itu tidak bisa. Ya, yang namanya cinta itu sesuatu yang apa ya, yang abstrak, yang sulit ya untuk kita hitung-hitung persentasenya. Termasuk juga rasa sayang, ya. Apalagi dalam 4 istri itu, misalnya ada karakter-karakter yang berbeda masing-masingnya, ya. Sehingga suami merasa misalnya kok lebih sayang, ya, dalam hatinya ya, lebih sayang kepada istri, misalnya maaf ya istri yang kedua gitu, bukan kepada istri pertama. Kenapa? Karena karakter istri pertama itu keras misalnya ya. Tapi tetap dia menyayangi, hanya kadar sayangnya atau kadar cintanya lebih kepada istri kedua misalnya. Sulit bagi dia untuk membaginya sama rata gitu ya. Termasuk juga hasrat seksual atau dalam jima ya. Ini tidak mungkin bisa dibuat ya persentase ya adil harus 50-50 misalnya gitu ya, hasratnya nggak bisa. Makanya di sana dijelaskan ya oleh Ibnu Abbas yang dimaksud dengan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa itu adalah dalam masalah cinta, kasih sayang dan jima ya. Nah, maka dalam hal tersebut ya Allah tidak memerintahkan Allah memerintahkan ya untuk berbuat tidak terlalu cenderung, karena memang faktanya dalam hal ini ya tidak bisa berlaku adil ya. Kalau dalam hal cinta, kasih sayang dan jima tidak bisa berlaku adil, maka Allah memerintahkan untuk menjauhi ya sikap terlalu cenderung, kulul mail. Apa terlalu cenderung itu jadi menampakkan gitu loh kalau dia itu lebih cinta kepada istri kedua gitu dibandingkan istri pertama. Dia tampakkan di hadapan istrinya tadi, tidak boleh ya. Atau dia karena sikap cenderungnya ini, terlalu cenderungnya ini, terlalu cintanya ini ya, itu menjadikan dia mengabaikan istri yang lain. Makanya dikatakan sikap ya terlalu
cenderung itu akan mengakibatkan seorang istri terkatung-katung, artinya terabaikan. Istri yang lain ya maksudnya terkatung-katung atau terabaikan. Dan ini diancam oleh Allah dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kanat lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, ja'a yaumal qiyamah yajri ahadu syaqqaihi saqitan aw ma'ilan." Nah, ini kan ancaman ya dari Allah melalui Nabi, ya dikabarkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mempunyai dua orang istri, lalu ia lebih cenderung ya tadi kulul mail tadi ya, lebih cenderung kepada salah satu dan mengabaikan yang lain, niscaya ia akan datang pada hari kiamat nanti berjalan sementara salah satu kakinya lumpuh atau pincang ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban ya, dalam sahihnya. Jadi cinta tidak bisa dibuat adil, kasih sayang tidak bisa dibuat adil, hasrat seksual juga tidak bisa dibuat adil, tapi para suami meskipun demikian tidak boleh kulul mail, tidak boleh terlalu cenderung menampakkan gitu ya rasa cinta yang lebihnya itu di hadapan istri-istrinya, tidak boleh ya, karena nanti istri-istri yang lain merasa terabaikan ya, merasa tidak diacuhkan ya, merasa mungkin agak ditelantarkan gitu ya dari sisi perasaan nantinya ya. Ya, ini yang dilarang. Nah, kalau begitu adil dalam hal apa yang mungkin dilakukan yang sesuai kemampuan para suami tadi? Maka adil dalam hal selain cinta, selain kasih sayang dan selain jima ya atau hasrat seksual. Maka dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi giliran di antara istrinya dan berupaya berlaku adil. Lalu beliau berkata, "Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya inilah pembagianku dalam apa yang aku kuasai. Maka janganlah engkau cela aku dalam hal yang engkau kuasai, sementara aku tidak kuasai." Gitu ya. Artinya di sini Rasulullah itu berlaku adil di antara istri-istrinya, tapi kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah minta jangan dicela dalam hal-hal yang beliau tidak sanggup dalam berlaku adil. Nah, maka di sini ya keadilan yang diwajibkan bagi suami ya yang itu berlaku ya sama bagi para istri itu. Kalau adil itu seringkali kita katakan sama ya atau proporsional gitu ya. Kalau adil itu kan begitu ya, proporsional sama bagi para istrinya dalam hal apa? Dalam hal yang dia mampu. Apa misalnya menginap ya, bermalam ya, atau menggilir ya, tinggal. Kemudian dalam hal nafkah ya, nafkah berupa apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang masuk dalam kemampuan manusia ya. Nah, inilah yang wajib untuk adil bagi suami yang melakukan poligami. Nah, maka berhati-hatilah ya setiap suami yang berpoligami dari tidak berlaku adil terhadap nafkah dan bermalam ya. Serta berhati-hati juga dalam menampakkan kecenderungan yang lebih kepada sebagian istrinya. Nah, ini terkadang ya perilaku dari suami yang melakukan poligami, mungkin ya dia awal sebelum melakukan poligami dia yakin bahwa dia bisa berbuat adil ya, atau dia sudah siap untuk mengupayakan adil, kemudian dia berpoligami ya. Tetapi ketika pelaksanaannya dalam kehidupan berkeluarga ternyata adil itu misalnya tidak terwujud ya, atau dalam dalam beberapa hal dia tidak mampu ya atau tidak berbuat ya adil tadi. Misalnya dia adil dalam nafkah ya, tapi tidak adil dalam bermalam misalnya. Atau adil dalam bermalam tapi tidak adil dalam nafkah misalnya ya. Sehingga nafkahnya ya lebih besar atau lebih istilahnya lebih murah ya, dia murah hati kepada istri yang satu tetapi pelit ya atau bakhil ya kepada istri yang lainnya. Berarti ini perilaku tidak adil ya, padahal dia mampu untuk berbuat adil dalam hal itu ya.
Atau ya tadi, dia sudah berbuat adil dalam nafkah, dalam bermalam, ya. Tapi dia menampakkan kecenderungan kepada salah satu istri dibandingkan istri yang lain. Jadi dia tampakkan kalau dia tuh lebih cinta gitu ya kepada istri yang ini, sementara kepada istri yang lain biasa-biasa saja. Terus dia tampakkan ya, sehingga istri yang lain merasa kok gitu ya. Nah inilah yang seringkali menjadikan kehidupan poligaminya diliputi ya problem misalnya perselisihan dan sebagainya. Dan seringkali ini mencuat ya menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang akhirnya malah menilai negatif kepada hukum poligami. Begitu ya. Padahal yang keliru dalam melakukan poligami ya, misalnya berbuat tidak adil dan sebagainya, itu adalah person ya atau oknum ya, kalau kita katakan oknum suami ya. Ya dia tidak berlaku adil. Tapi kenapa yang disalahkan adalah hukum poligami? Nah, tentu di sini juga para muslimah ya sama-sama berhati-hati ya. Eh, Tidak menilai ya hukum poligami itu dari perilaku seorang suami atau perilaku para suami dalam berpoligami. Jangan. Poligami itu tetap dengan hukumnya adalah boleh atau mubah ya, dengan serangkaian hukum-hukum yang menyertainya ya. Nah, ini ada apa namanya, ada istilahnya itu skenario lah ya dari barat ya, kafir ya, mereka orang-orang yang senantiasa ingin ya menghalang-halangi kaum muslimin ya dari menerapkan syariat Islam. Gimana caranya memberi stigma ya, stigma negatif kepada syariat Islam. Nah, salah satunya tentang poligami ini ya, makanya dikatakan mereka hukum Islam itu adalah hukum yang apa, misalnya menzolimi misalnya kaum perempuan dengan apa? Dengan dibolehkannya poligami. Bla 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 ya, dengan penjelasan yang banyak ya, yang intinya adalah memberikan stigma negatif kepada syariat Islam. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, memang betul, ya, memang betul. Kadang kasus-kasus ya poligami yang tidak sukses ya atau tidak harmonis itu menjadikan kehidupan ber berkeluarga dengan poligami itu jadi tercoreng, betul, ya, betul. Tapi jangan sampai kita menyalahkan syariatnya, ya. Yang salah itu adalah pelakunya. Oke. Nah, bagaimana kalau begitu sikap kita sebagai seorang muslimah ya setelah memahami hukum poligami? Yang pertama, meyakini bahwa hukum poligami adalah mubah ya, tanpa disertai syarat apapun ya, tanpa ada pembatasan apapun. Sehingga kita tidak lagi nih setelah paham ya hukum poligami demikian, kita tidak lagi kebawa-bawa misalnya opini ya orang-orang yang ingin memberi stigma negatif kepada hukum poligami dengan mengatakan bahwa poligami itu boleh dengan syarat. Nah, tidak begitu. Ya, tidak boleh. Jadi poligami itu boleh tanpa disertai syarat. Artinya boleh. Ya. Dan yang kedua yang harus kita pahami adalah memahami bahwa perbuatan mubah ya, salah satunya poligami itu kan mubah ya, sebagaimana memahami perbuatan mubah lainnya. Artinya apa? Mubah itu pilihan, ya. Artinya tidak berdosa atau berpahala, ya. Tidak berdosa, tidak berpahala jika dilakukan atau ditinggalkan. Begitu kan? Ya, hukum tentang mubah, ya. Perbuatan yang mubah itu kan pilihan, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, ya. Jika dilakukan tidak berpahala, tidak juga berdosa. Jika ditinggalkan tidak berpahala, tidak juga berdosa. Maka demikian pula dengan poligami. Poligami itu hukumnya mubah. Ya, artinya seorang suami ingin berpoligami, boleh silahkan. Seorang suami tidak ingin berpoligami, ya silahkan juga. Ya, tentu setelah dipahami tadi. Kalau untuk para suami tadi gimana? Yang kedua, jika dia khawatir, ya tidak pede, istilahnya kalau bahasa saya ya, tidak pede bakal adil, tidak pede dia ya dengan berbagai persiapan yang dia miliki, ternyata waduh kayaknya saya nggak mungkin bisa adil deh, maka afdolnya dia satu saja
Kenapa? Dengan menikahi satu itu akan jauh dari sikap aniaya, ya, jauh dari sikap menzolimi. Nah, jadi artinya di sini perlu ya difahami juga ya, meskipun mubah dalam hal ini mubah, tapi dia melihat ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika dia ingin melakukan poligami ya, sehingga muncul keyakinan ya dalam dirinya dia akan mampu ya berbuat adil dan menjalankan syariat-syariat yang mengikat ya bagi dia pada saat dia berpoligami. Dan yang kemudian ketiga, berhati-hati ya terhadap upaya orang-orang kafir yang ingin memberi stigma negatif ya kepada syariat Islam ya, khususnya kaum muslimah ya, karena memang biasanya muslimah itu kan apa ya ya mungkin dominan perasaan ya tadi saya, sehingga mereka mudah ya terkadang mudah terbawa emosi ya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang berpoligami kemudian dia ya berbuat salah ya dalam beberapa perilaku ya menyalahi syariat Islam, kemudian eh, opini yang berkembang mengikuti opini orang-orang kafir ya memberikan stigma negatif tadi. Nah, jadi dikatakan poligami itu terlarang misalnya karena memberikan madharat kepada istri. Nah, itu hati-hati kita ya dengan pemahaman seperti ini. Nah, apalagi sikap yang harus kita miliki ya ketika kita sudah memahami hukum poligami adalah bahwa kehidupan keluarga bagi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat adalah sama di mata Allah. Maksudnya sama gimana? Sebagai sesuatu yang akan dimintai bertanggung jawaban. Ya, jadi kita ya misalnya ya salah seorang di antara kita eh, apa namanya suaminya berpoligami ya, apakah kita sebagai istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, maka hakikatnya di mata Allah itu sama. Sama kita itu sebagai siapa? Sebagai istri, sebagai ummu warobatul bait, ibu dan pengatur rumah tangga. Maka kalau begitu, apakah dia jadi istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Jadilah pengatur rumah tangga yang penuh amanah gitu. Karena tetap akan dimintai pertanggungjawaban ya. Bukan berarti istri kedua itu lebih ringan misalnya ya pertanggungjawabannya dibandingkan istri pertama, atau istri keempat itu justru lebih berat misalnya dibandingkan istri pertama. Tidak begitu ya. Sama-sama semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amal-amal yang dia lakukan ya, ketaatan-ketaatan yang dia lakukan sebagai ummu warabatul bait di dalam rumah tangga suaminya gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, kegagalan poligami pada sebagian para suami bukan berarti merubah hukum poligami menjadi makruh atau haram. Nah, itu tadi ya, tidak menjadi begitu. Setiap kesalahan dan pelanggaran, baik dilakukan suami atau istri dalam berkeluarga, akan dikenai dosa bagi pelakunya, dan di akhirat masing-masing akan mendapatkan balasannya. Begitu, ya. Sehingga jelas, ya, mudah-mudahan setelah kita membahas ini, kita menjadi adil dalam menyikapi hukum Islam, ya, adil bersikap terhadap syariat Islam. Sepanjang itu adalah sesuatu yang disyariatkan, ya, apakah itu syariat yang wajib, tentu harus kita laksanakan. Syariat yang sunnah, ya harus juga kita laksanakan sekuat tenaga. Syariat yang mubah berarti, ya kita katakan juga mubah. Tidak ada kebencian di dalam hati kita terhadap hukum-hukum tersebut, ya. Kemudian hukum yang makruh juga demikian, hukum yang haram juga demikian, kita terima sebagai kemakruhan atau keharaman, ya, sehingga kita terhindar ya dari tergelincir ya ke dalam pemahaman-pemahaman orang-orang kafir yang senantiasa menginginkan umat Islam itu salah ya di dalam memahami syariat Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian Teh Nisa, alhamdulillah.
Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu ya, sahabat Solda, penjelasan mengenai bagaimana poligami dalam Islam. Jadi semoga dengan adanya penjelasan ini, pandangan kita terhadap poligami tidak lagi seperti tadi meminjam kata Ustazah stigma negatif Barat gitu ya. Karena memang semuanya harus disandarkan kepada bagaimana syariat tersebut memandang. Ya, baik Ustazah, sudah di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar saya buka dulu. Aduh, Masya Allah, sangat banyak. Iya, sebentar. Dari atas dulu mungkin ya. Oke, iya. Iya, iya. Atau dari yang raise hand, Teh Nisa, ada yang Iya. raise hand di Dari Zoom. Oh, boleh, Ustazah. Oh iya, silahkan kepada siapa ibu atau ukti Mimi Virus. Bisa dibuka mungkin ininya apa mikrofonnya. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih Mbak Anissa kesempatannya. Ini Ustazah, kita kan memang di sistem yang sekuler saat ini, para ibu ini ya tidak disiapkan ya untuk memperkirakan ya bagaimana di kemudian hari kita akan mendapati ternyata suami kita ini akan mengikuti syariat berupa poligami misalnya. Itu kan seperti yang Ustazah katakan tadi bahwa poligami ini sebenarnya adalah solusi dari permasalahan yang mungkin sebagian kita alami. Misalnya kita seorang suami yang istrinya mendapati dirinya sakit dalam jangka panjang gitu kan, sehingga tidak bisa memenuhi biologis suaminya gitu kan. Nah ini kadang-kadang sedikit sekali ya bagi kita nih para muslimah dan para ibu siap untuk menerima bahwa suatu saat Allah akan menakdirkan kita akan mendapati suami yang berpoligami begitu Ustazah. Bagaimana menurut Ustazah apa sih sebenarnya yang mempersulit ya Ustazah para muslimah ini akhirnya menerima syariat Islam secara utuh gitu tentang poligami ini selain stigma-stigma negatif yang itu datangnya dari barat. Terus yang kedua Ustazah, bagaimana hukumnya ketika perempuan ini menolak Ustazah suaminya berpoligami sehingga dia lebih memilih untuk saya bercerai aja deh karena saya nggak sanggup gitu untuk berbagi. Begitu Ustazah dalam pandangan Islam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Nisa ya, kita jawab dulu ya. Ya, jadi yang pertama, bagaimana bisa para muslimah sulit untuk menerima atau bahkan memahami ya terkait dengan masalah poligami ini. Selain karena memang ada serangan sebetulnya ya dari musuh-musuh Islam yang senantiasa tidak pernah berhenti ya, mereka menyusupkan opini-opini negatif ya terhadap syariat Islam, dan ini berlangsung sudah lama sekali ya, khususnya terkait dengan kemunduran kaum muslimin ya dan terpecah belahnya kaum muslimin ya menjadi negara-negara jajahan ya, negara-negara barat. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri akhirnya pemahaman kaum muslimin juga mengalami penurunan ya, dan pengkajian Islam ya di tengah kaum muslimin mungkin dulu ya tidak semarak seperti sekarang ya. Dulu memang sulit sekali ada pemahaman Islam yang bisa dipahami secara lengkap ya, sempurna. Ketika pengkajian sangat jarang dilakukan ya, apalagi para ulama ya yang dikriminalisasi dan sebagainya. Jadi memang problemnya itu ya tidak hanya pada kondisi ya sistem yang melingkupi kaum muslimin sehingga menjauhkan mereka dari pemahaman syariat Islam, dan yang kedua adalah dari diri si muslimah tadi ya. Artinya di sini keinginan untuk memahami Islam ya, keinginan untuk mempelajari Islam memang harus muncul dengan keinginan yang kuat ya. Kenapa? Karena didasarkan kepada keyakinan dalam akidah dia bahwa suatu saat ya di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua permasalahan, terhadap semua hukum gitu. Nah, karena tadi ya keinginan untuk belajarnya juga kurang ya,
Ya mudah-mudahan kalau sekarang ya dengan banyak sarana mungkin ya lebih mudah ya, tinggal klik muncullah kajian-kajian Islam. Nah, tapi kalau tidak juga, maka biasanya yang akan dominan dalam benak si muslimah tadi adalah opini-opini yang berkembang di luar, ya, ketakutan-ketakutan, ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi manakala terjadi misalnya dia mengalami poligami, ya, atau dipoligami ya oleh suaminya. Kemudian dia banyak menonton misalnya film-film atau sinetron-sinetron ya yang menunjukkan ya atau menstigma negatif juga. Muncullah rasa takut yang berlebihan ya. Itu juga. Kemudian yang ketiga, dia juga menyaksikan betapa tidak sedikit juga kaum laki-laki muslim yang melakukan poligami tapi kemudian berbuat zalim. Ya, kaum laki-laki ya yang melakukan poligami tapi tidak adil sehingga membuat istrinya atau sebagian istrinya terkatung-katung tadi ya, terabaikan. Dan ini muncul juga. Berarti memang betul ya, permasalahan poligami ini utamanya, paling utama ya, itu juga difahami oleh kaum laki-laki. Ya, jadi para laki-laki itu tidak boleh dia tidak paham ya tentang poligami, terus kemudian dia melakukan poligami, tidak boleh. Dia harus paham dulu ya tentang hukum poligami sehingga dia terhindar dari sikap zalim, ya, sikap aniaya kepada istri-istrinya nanti. Nah, tapi juga kita tidak boleh menutup ya diri, menutup informasi dari fakta-fakta poligami-poligami yang berhasil. Ya, poligami yang sukses ya. Para suami yang berbuat adil ya, para suami yang tetap melakukan ya tugas-tugas dia sebagai qawam bagi seluruh istrinya, dan kemudian fakta bahwa para istri juga merasa tentram, sakinah mawaddah warahmah tetap tercapai ya. Ini juga tidak bisa kita tutup informasi ini, hanya saja seringkali tidak di blow up ya oleh media atau oleh obrolan-obrolan kita. Kenapa? Karena ditutupi atau tertutup oleh kasus-kasus yang justru negatif ya, kasus-kasus yang justru tidak sesuai dengan harapan. Boleh jadi tertutupnya informasi tentang keberhasilan poligami di antara beberapa keluarga ya, baik itu para ulama, ustadz ataupun biasa keluarga biasa, itu tidak diangkat ya, tidak diinformasikan karena ada istilahnya skenario yang sengaja supaya kaum muslimin tetap memberi stigma negatif ya kepada poligami. Begitu mungkin ya, Allahu a'lam bishawab. Ingin menunaikan ibadah umroh bareng keluarga atau sahabat terdekat dengan harga yang terjangkau? Yuk ikuti Umroh Bonus Thaif program 9 hari. Daftar 5 pergi 6. Hanya 29,9 juta per pax. DP minimal 5 juta. Dengan pesawat Etihad atau setaraf. Hotel Mekah, Tala Ajat atau setaraf. Hotel Madinah, Jawarat Al-Rasgid atau setaraf. Keberangkatan tanggal 18 Oktober tahun 2023. Diskon 4 juta untuk daftar perorangan. Perempuan wajib bersama mahram. Tunggu apa lagi? Amankan sipmu sekeluarga dan sahabat agar terus bersama hingga ke surga. Daftarkan segera di Soldah Tour. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Sampai jumpa di Baitullah. Iya, baik, kita kembali lagi. Ya, Assalamualaikum Ustazah, apakah masih ada di sana? Iya, ini terlihat masih ada ya. Ya, Ustazah, Assalamualaikum. Apakah Ustazah Nurul Hidayah ini masih di tempat atau tidak ya? Iya, baik. Sambil kita menunggu Ustazah, saya kembali mengajak sahabat Soldah untuk ikut berpartisipasi bersama kami melalui komentar, tanggapan, maupun share-nya tentunya agar opini Islam ini bisa semakin merambah ya kepada keluarga kita, kerabat kita, maupun kepada sahabat-sahabat kita. Ya, baik. Masya Allah. Iya, Assalamualaikum. Bagaimana ini Ustazahnya? Masih
Iya, mungkin di sini saya akan membacakan beberapa tanggapan mungkin ya dari sahabat Soldah, ada dari siapa ini? Eh, iya, ada dari Ibu Rina Karyati, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, semoga sehat selalu. Begitulah Islam kafah, Masya Allah ya, tapi saya yang punya anak perempuan 5 dan Alhamdulillah semuanya ngaji, anak pertama sudah siap, suaminya poligami, malah dia yang mencarikan. Tapi saya ibunya walaupun sama ngaji, belum siap sampai sekarang. Begitu juga suami nggak ada ke situ, alhamdulillah. Ya, apa saya juga harus menawarkan ke suami agar ada jalan surga yang lain. Nah, ini rupanya berbentuk pertanyaan. Nanti mungkin kita nantikan Ustazah Nurul Hidayah nih ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Apakah masih ada di sana atau bagaimana? Iya, nampaknya ada gangguan ya dari Ustazahnya. Iya, kenapa? Putus-putus. Putus-putus ini Ustazah. Putus, udah nampak. Sudah nampak videonya. Sudah nampak videonya. Iya. Tapi masih putus-putus Ustazah suaranya. Saya pakai yang lain nih, Teh. Oh iya, pakai HP jadinya. Iya. Iya. Ya. Iya. Boleh dilanjutkan dulu saja. Ini sambil laptopnya diperbaiki. Saya pakai yang lain nih, Teh. Pakai HP jadinya. Ya, baik. Ya. Boleh dilanjutkan dulu saja. Ini sambil laptopnya diperbaiki. Iya, baik. Ustazah ada yang raise hand lagi, Ustazah. Kita terima dulu saja mungkin ya yang raise hand ya. Silakan. Iya, silakan kepada Ibu atau Teteh Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, nah di masyarakat kan ada anggapan bahwa ada perbedaan menanggapi hukum dari poligami ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Nah, apakah ini ikhtilaf dalam fikih? Lantas bagaimana kita menyikapi dengan yang mengatakan sunnah, sementara ada yang mengatakan mubah dengan penjelasan Ustazah tadi? Iya, langsung saja mungkin ya Ustazah ya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat? Ada yang mengatakan poligami itu mubah, ada yang mengatakan itu sunnah. Apakah yang itu? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Begitu ya kurang lebih Ibu Rahmani. Iya, tafadhali Ustazah. Iya, Ustazah Nurulnya apakah di sana atau bagaimana? Bisa diulangi lagi, Teh? Kurang kedengeran tadi pertanyaannya apa? Oh iya, ini Ustazah, tadi dari Ibu Rahma Khoryani bertanya mengenai perbedaan di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwasannya poligami itu sunnah, ada juga yang mengatakan bahwasannya poligami itu mubah. Apakah ini khilaf? Lalu bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Kurang lebih demikian ya, pertanyaannya. Ya. Ya, kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya terkait dengan hukum poligami, maka jelas di sana hukumnya adalah mubah ya. Dia bukan hukum wajib ataupun sunnah
Ya. Kenapa? Karena memang di sana tidak ada ya qarinah atau tidak ada penjelasan yang menunjukkan bahwa hukum tadi adalah sesuatu yang apa namanya berimplikasi ya kepada hukum sunnah atau bahkan wajib ya. Memang sebagian ada yang berpendapat terkait dengan kesunahannya dikarenakan ada tambahan mungkin ya hadis-hadis yang mengatakan bahwa para istri ya yang dipoligami dan kemudian bersabar maka dia adalah mendapatkan pahala yang besar sehingga dianggap mungkin ya dianggap itu sebagai sesuatu hal yang berpahala bagi dirinya. Nah, hanya sesuai dengan penjelasan dari Syekh Taqiyuddin Abhani dalam kitab An-Nizamul Istima'i fil Islam, hukumnya mubah ya, hukumnya mubah. Tentu kalau dengan pemahaman ini, saya melihat kita lebih jelas ya, lebih jelas memahami kemubahannya. Kalaupun misalnya dikatakan bahwa seorang istri yang dipoligami oleh suaminya dan dia bersabar kemudian akan dapat pahala, maka itu pahala dari sabarnya, ya, pahala dari sabarnya, bukan dari amal poligaminya. Ya, karena kan dikatakan kalau berpahala itu amal yang sunnah misalnya kan definisi sunnah itu kan kalau dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Nah, tetapi berpahalanya misalnya seorang suami poligami ketika dia berbuat adil maka adilnya yang berpahala, ya bukan poligaminya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil dalam poligaminya, malah dia berdosa. Tapi poligaminya tetap sah, begitu ya. Sehingga kita tetap pada posisi memahami poligami itu memang mubah ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan lanjut ya dengan pembahasan bahwa poligami itu memang solusi ya, solusi bagi sebagian permasalahan-permasalahan kaum muslim begitu. Nah, tentu kalau dengan nanti pembahasan pekan depan itu lebih detail lagi, kita lebih yakin lagi ya bahwa poligami yang Allah mubahkan ini adalah hukum yang benar-benar akan memberikan jalan keluar ya bagi beberapa permasalahan. Demikian Nisa, Allahu a'lam. Iya, baik. Mungkin kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang ada di chat ya, Ustazah, karena sudah cukup banyak ini. Iya, sebentar. Ya, kita mulai dari atas dulu. Iya, ini ada dari Ibu Salsabila, Ustazah. Bagaimana kalau kita tidak siap di poligami? Apakah termasuk mengingkari syariat? Gitu, Ustazah. Iya, ini banyak ya. Ya, perempuan yang tidak siap di poligami. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika dia meyakini tentang mubahnya poligami, ya, bukan berarti poligami itu harus kan dilakukan atau seseorang itu pasti dia akan bisa ya melakukan poligami, tidak, justru karena mubah. Berbeda dengan tadi kalau misalnya sesuatu itu disunahkan ya, maka pasti bisa melakukan. Betul? Kalau sesuatu itu disunahkan pasti bisa melakukan. Ya, sementara di dalam hal ini poligami hukumnya mubah. Maka bisa jadi ada orang yang tidak ingin melakukan, ada orang yang mau melakukan. Termasuk istri juga. Ketika istri memahami bahwa poligami itu mubah, boleh jadi dia tidak ingin. Tidak ingin dipoligami, ya kalau istri kan berarti dipoligami ya, kalau suami melakukan poligami. Bisa jadi istri itu tidak ingin dipoligami, atau ada juga istri yang memang mau dipoligami. Dan ini tidak ada nilai sebetulnya dalam pahala dan dosa. Karena tadi ya, hukum mubahnya itu ya poligami tidak menjadikan istri dipaksa harus mau dipoligami. Sehingga kalaupun ada yang tidak siap ya dipoligami oleh suaminya, ya dia tidak berdosa, hanya saja kalau misalnya ternyata suaminya itu sangat menginginkan ya sangat menginginkan poligami dengan berbagai alasan, nanti pekan depan ya alasan-alasan itu bisa kita bahas lebih mendalam. Kemudian istrinya menolak, maka kemudian istri tadi harus siap
ya harus siap dengan kemungkinan yang lain apa misalnya. Jadi suaminya mentalak. Boleh jadi suaminya masih mencintai, tapi kemudian karena istrinya menolak untuk dipoligami, kemudian akhirnya terjadi perpisahan. Berarti ada kesiapan ya, kesiapan bagi si istri tadi untuk misalnya ditalak oleh suaminya. Ya, tapi hakikatnya suami dan istri itu kan sahabat ya, sudah pernah kita bahas ya, suami istri itu sahabat. Artinya seorang suami itu berhati-hati di dalam melakukan poligami. Ya, justru karena ini mubah, maka tidak selalu harus dikerjakan. Ya, kalau dia wajib atau sunnah, maka tentu harus dikerjakan kalau hukumnya sunnah atau wajib. Tapi ini kan mubah, ya berarti selalu harus dikerjakan. Sehingga berhati-hati dari sisi apa? Apa istrinya siap atau tidak? Nah, istrinya siap atau tidak untuk ya dipoligami. Kalaulah misalnya ternyata istrinya akan ya tidak siapnya itu dia akan sakit hati, akan bersedih, padahal mereka sebelumnya saling mencintai, ya sakinah mawadah warahmah sudah terwujud juga dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka seharusnya para suami berpikir berulang-ulang, ya berpikir berulang-ulang, karena khawatir si istri nanti merasa terabaikan ketika dia berpoligami. Nah, penting para suami itu afdolnya satu saja jika istrinya tidak siap, belum siap ya untuk dipoligami ya. Artinya rasa cinta dan kasih sayang yang sudah terbina itu jangan sampai hancur gitulah ya. Jangan sampai hancur gara-gara dia melakukan poligami. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu demikian jawaban untuk pertanyaan dari Ibu atau Teteh Salsabila. Ya, kita akan beranjak kepada pertanyaan selanjutnya. Ini ada bahasanya, ininya sangat panjang sekali. Ya, ini nampaknya dari YouTube, Ustazah. Ya, ini dari RRR namanya. Lalu, bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja. Apa ini? Maaf sebentar. Khiftum Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, khiftum di situ maknanya lebih ke kalau takut atau khawatir. Artinya memang belum terjadi, sehingga tepatlah kalau dikatakan kalau khawatir tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Dan keadilan dimanapun sifatnya sama, sehingga keadilan seseorang bisa dilihat juga dalam hal-hal lain dalam kesehariannya. Gimana poligami setelah dia dalam berpoligami setelah dia berpoligami dulu, sedangkan dalam ayat dan ulama-ulama sudah menjelaskan tentang kalau takut atau khawatir tidak bisa adil ketika dia ternyata tidak adil dalam berpoligami, bagaimana diceraikan istrinya, bagaimana menurut Ustazah? Ya mungkin ini kalau tidak bisa adil, apakah harus diceraikan istrinya atau bagaimana Ustazah? Iya. Ya tadi ya, kalau sebelum menikah itu dia juga harus tahu ya apakah dia mampu atau dia siap ya untuk berlaku adil, dalam artian dia sudah mengetahui ya sisi kemampuan dia nanti ya. Kalau dia siap dan insya Allah mampu ya, tentu ini berarti tidak ada kekhawatiran dalam diri seorang suami ya, maka dia kemudian melakukan poligami. Ternyata ketika setelah berkeluarga, artinya telah melakukan poligami, ternyata dia tidak sanggup untuk melakukan adil dalam hal yang mampu ya harusnya kan. Karena sekali lagi di sini adil dalam hal yang mampu, bukan adil dalam hal yang tidak mampu manusia tadi ya, dalam hal cinta, kasih sayang dan hasrat seksual, tapi dalam nafkah, dalam menginap ya. Nah, bagaimana kalau ternyata apakah di awal, apakah di pertengahan gitu ya dalam kehidupan rumah tangga itu ternyata dia diklaim ya, dinilai oleh istri-istrinya tidak adil. Apa yang harus dilakukan? Apakah ceraikan? Sebetulnya tidak harus bercerai, tapi dia harus mengupayakan terlebih dahulu memperbaiki apa-apa yang keliru. Misalnya apa? Kalau misalnya nafkah, maka nafkahnya dibuatlah adil. Kan itu bisa diukur kalau nafkah itu, ya. Misalnya istri pertama sekian, istri kedua sekian, itu bisa diukur. Ya, kalau misalnya faktanya adalah ketidakmampuan karena rezekinya yang Allah batasi, ya artinya Allah menyempitkan rezeki bagi dia, maka pada saat itu para istrinya diperintahkan untuk qanaah. Jadi bukan si suami tidak adil kalau begitu, tapi dikarenakan memang
nafkahnya kurang gitu ya. Nah, berarti harus diupayakan dulu. Jangan langsung bercerai. Karena pernikahan itu bukan main-main gitu ya, bukan coba-coba, challenge misalnya, challenge deh gitu ya. Coba saya bisa nggak ya adil, kalau nggak bisa ya nanti saya tinggalin, nggak boleh begitu. Ya menikah itu serius sejak awal sampai akhir. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk ya memberikan keputusan cerai itu di awal ya, tapi itu adalah pertimbangan akhir kalau cerai itu ya. Talak itu pertimbangan terakhir, tapi yang harus dilakukan adalah upayakan semaksimal mungkin dengan berbagai cara agar dia bisa adil dalam nafkah dan dalam menginap. Karena apa? Karena ini yang mampu dilakukan oleh manusia. Allah sudah mengatakan itu mampu dilakukan oleh manusia sepanjang manusia itu taat kepada Allah. Begitu. Ya, jadi harus perbaiki dulu, jangan langsung bercerai. Ya, terkecuali kalau terjadi pertengkaran hebat ya, dan kemudian sulit untuk diredakan, sulit untuk didamaikan dan seterusnya, sehingga cerai adalah solusi yang terbaik. Ya, berbeda lagi nanti masalahnya kalau begitu. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, baik. Harus diupayakan dulu ya Ustazah sebelum kepada perceraian. Iya, kemudian ini ada dari banyak sekali nih Teh, waktunya udah ini ya. Pertanyaannya. Iya, baik, ini ada dari siapa ini? Ibu Ratu Hani dari Sukajadi. Ustazah, maaf, agak sulit di sistem sekuler ini apabila pelaksanaan poligami ini berdasarkan ibadah atau syahwat. Bagaimana tanggapan Ustazah? Gimana tadi? Jika agak sulit di sistem sekuler ini apabila pelaksanaan poligami ini berdasarkan ibadah gitu. Oh, iya. Iya. Ya, Gimana tadi kan sudah dijelaskan ya, sahabat muslimah, bahwa menikah, poligami itu mubah tanpa ada pembatasan. Misalnya, boleh poligami asalkan niatnya ibadah, nggak begitu. Atau misalnya boleh poligami asal niatnya bukan hasrat seksual, nah nggak begitu juga. Boleh poligami asalkan kepada janda-janda, nggak begitu juga. Begitu. Jadi poligami itu memang mubah saja, mubah. Ya, apakah seseorang itu karena kasihan ya kepada seorang janda, apakah seseorang karena memang dia suka kepada wanita tersebut, apakah karena memang maaf ya, misalnya hasrat seksualnya terlalu tinggi sehingga dibutuhkan lebih dari satu istri gitu ya dalam pemuasannya. Itu uh, berbagai macam ya, berbagai macam alasan. Ya, sehingga ya tetap mubah saja, tetap mubah. Nah, tentu pengertian ibadah itu apa? Sebetulnya pengertian menikah karena ibadah itu adalah menikah yang didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, itu sebetulnya. Tentu saja berpoligami juga namanya menikah juga kan? Berarti harus didasarkan kepada ketaatan kepada Allah. Nah, di era sekarang bagaimana? Apakah sulit ya seseorang menikah yang didasarkan kepada ketaatan kepada Allah? Tidak, kalau dia memahami syariat Islam gitu. Tentu saja kalau dia tidak mengaji ya, tidak mengkaji Islam ya, tidak taat kepada syariat, dalam kondisi sekarang ya serba susah ya, untuk taat susah ya, untuk terikat syariat itu susah, apalagi nanti berbuat adil kepada para istri juga malah jadi susah karena pemahaman Islamnya yang tidak ada atau kurang begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik. Berhubung pertanyaan masih banyak, begitu kita coba pilihkan mungkin ya Ustazah ya, karena waktunya sedikit lagi. Nah ya. Atau kalau misalnya tidak terjawab sekarang, nanti akan dijawab di pekan depan juga Teh bisa. Karena pembahasan pekan depan insya Allah masih tentang poligami ya, kelanjutan dari solusi-solusi problem. Iya, baik. Ini Ustazah ada dari Ibu siapa? Khalifah ya, Ibu Khalifah ya. Assalamualaikum Ustazah, teman saya menikah 15 tahun dan diberikan amanah anak 3 orang. Nah, di usia pernikahan yang begitu lama, si suami tergoda dengan gadis di tempatnya bekerja dan istri mengetahui hubungan mereka. Begitu si gadis diberitahu bahwa lelaki itu suaminya, tapi si gadis tidak mau meninggalkan lelaki itu. Justru menantang istri sah agar cerai karena suami dan si gadis sudah terlalu dalam
melakukan perselingkuhan tersebut. Nah, yang jadi bahan pertanyaan, apakah si istri ini harus tetap bertahan karena anak-anaknya selalu mencari bapaknya? Apakah si istri harus merelakan berpisah karena suami setelah pisah rumah akhirnya kembali lagi ke rumah istri sah? Dan bagaimana jalur hukum agar si gadis ini bisa disadarkan bahwa langkahnya itu berdosa? Terima kasih, Ustazah. Ya, tentu saja ya perselingkuhan itu dosa ya. Jadi pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu saja si suami harus bertobat. Suami harus bertobat. Kalau dia menyadari ya bahwa itu adalah kesalahan, dia harus bertobat ya. Dan kalau terjadi pernikahan dengan wanita yang kedua tadi, maka sebetulnya pernikahannya sah ya. Tentu saja pernikahannya sah kalau memang sesuai dengan syariat. Nah, apakah ya si istri pertama harus merelakan suaminya itu menjadi milik ya istri yang kedua tadi? Ya, saya pikir kalau kita memahami tentang poligami tadi, boleh ya si istri yang pertama tetap bertahan ya dengan bersama-sama istilahnya berumah tangga dalam rumah tangga poligami. Sepanjang si suami tadi ya dia juga harus paham dalam kehidupan poligaminya, yaitu dia harus apa namanya adil ya dan kemudian memperlakukan istri-istrinya juga dengan ma'ruf gitu. Jadi memang ini intinya adalah dari sisi pemahaman ya, pemahaman terhadap syariat, ketaatan kepada Allah ya. Maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah menasehati si suami tadi. Ya, suami dinasehati. Tetapi kalau misalnya istri itu tidak merasa tidak bahagia, ya merasa tidak bahagia, tidak mungkin lagi bisa melaksanakan syariat Allah, ya dikarenakan rasa kesal, rasa marah, ya yang memuncak ya kepada suaminya, maka dia khawatir jadi banyak dosa, maka memang diperbolehkan, ya diperbolehkan bagi seorang istri misalnya untuk berpisah, ya menuntut perpisahan kepada suaminya. Tapi sepanjang masih bisa diupayakan, maka sebaiknya upayakan, ya karena tadi keluarga yang awalnya misalnya kisruh, tapi kemudian terjadi perbaikan itu lebih lebih baik, gitu ya, terwujud sakinah mawadah warohmah di akhir-akhir misalnya ya nggak jadi masalah, ya atau anak-anak semakin besar kemudian malah dia semakin sakinah mawadah warohmah meskipun pada waktu anak-anak masih kecil ya kesakinahan itu kurang terjaga. Jadi solusinya ya tidak harus langsung cerai, ya upayakan ada perbaikan, termasuk juga istri ya bagaimana memungkinkan tidak menasehati suami atau memanggil ya seseorang ya untuk menasehati suami. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik itu dia jawaban untuk pertanyaan yang barusan dari Ibu Khalifah. Sahabat Soldah, karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini saatnya kami untuk undur diri dari hadapan Anda semuanya pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya meminta untuk Ustazah Nurul Hidayah ini memberikan closing statement. Ya, sahabat Soldah, dengan pembahasan terkait dengan hukum poligami ini, tapi tujuannya pembahasan pada pagi hari ini adalah untuk mendudukkan hukum tentang poligami, bahwa poligami itu adalah mubah, ya. Tetapi Allah menyertakan hukum yang lain bagi laki-laki yang berpoligami adalah mereka lebih ya mengutamakan menikahi satu orang istri apabila mereka khawatir tidak dapat berbuat adil. Sehingga jika mereka ya sanggup ya untuk berbuat adil nanti ya maka boleh bagi dia untuk berpoligami ya. Sehingga dengan lurusnya pemahaman ini kita bisa menangkis pemahaman-pemahaman keliru yang ada di tengah masyarakat ya khususnya karena ada opini-opini yang disengaja ya ditiupkan oleh orang-orang yang membenci syariat Islam ya. Allahu a'lam bishawab. Iya,
Baik, sahabat soldah, untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin insya Allah bisa diajukan di pekan selanjutnya. Insya Allah masih dalam kajian Muslimah dan dakwah Baiti Janati. Ya, baik, kepada Ustazah Nurul Hidayani, saya ucapkan jazakillah khairan kasiran telah memberikan pencerahan, telah memberikan pemahaman yang luar biasa kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Ustazah dan sekeluarga. Ya, sahabat soldah, jazakumullah khairan kepada Anda semua yang telah ikut berpartisipasi bersama kami di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan akhir kata saya bersama dengan Ustazah Nurul Hidayani undur diri. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa pekan depan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin merasakan nikmatnya ibadah umroh di bulan kelahiran Rasulullah dan menelusuri indahnya Dubai, Abu Dhabi? Yuk ikuti Umroh Plus Dubai, Abu Dhabi. Bonus Toy. Program 12 hari. Keberangkatan tanggal 7 Oktober tahun 2023. Dengan maskapai Emirates, Etihad, atau setara. Hotel Mekah, Aska Safa, atau setara. Hotel Madinah, Jawarat Al Rasjid atau setara. Hotel Dubai, Ibis atau setara. Harga dari 32,9 juta per pax. DP minimal 15 juta. Perempuan wajib bersama mahram. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Soldah Tour. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Sampai jumpa di Baitullah dan Dubai.